Halo anak-anak, kita akan belajar tentang kalor dan perpindahan kalor. Nah, coba perhatikan sebuah kejadian. Pernahkah kamu duduk di dekat api unggun? Apa yang kamu rasakan oleh tubuhmu? Mengapa hal itu terjadi? Nah, ketika berada di api unggun, kita merasakan panas ya. Tapi panasnya hanya dirasakan oleh kulit kita. Nah, mengapa hal itu terjadi? Kalor itu hanya bisa berpindah. Apa sih nama perpindahan kalornya? Yuk kita belajar. Nah, fokus kita pada hari ini, kita mau belajar tentang apa itu kalor, perpindahan kalor, dan kita akan belajar tentang menguji pemahaman, tapi di cara yang berbeda. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang dapat pindah dari benda yang bersuhu tinggi ke bersuhu yang lebih rendah. Nah, kalau dilambangkan dengan Q, satuan internasional J, nah kalau dapat dinyatakan dalam satuan kalori juga. Ya, 1 kalori setara dengan 4,2 Joule. Kalau dapat pindah dari suatu bersuhu tinggi ke bersuhu rendah, ada 3 cara perpindahannya, yaitu cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ada 3 cara ini yang akan kita pelajari. Konduksi atau yang dinamakan dengan hantaran merupakan perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel dari zat tersebut. Nah, contohnya, pada benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujungnya benda tersebut dipanaskan. Seperti pada saat kita mengaduk air panas yang berada di dalam gelas, kita mengaduknya dengan sendok, itu akan terasa panas. Nah, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Dan juga pada saat kita menyetrika, itu juga ada peristiwa dari konduksi. Nah, dari peristiwa seperti itu, kita mengenal istilah konduktor dan isolator, yaitu kemampuan menghantarkan panas. Kalau konduktor, dia dapat menghantarkan panas dengan baik. Kalau isolator, kita menghantar panas yang buruk. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, itu contohnya tembaga, logam ya biasanya ya anak-anak, seperti besi juga, air, timah, dan aluminium. Isolator itu benda yang tidak dapat menghantarkan panas, tapi sebenarnya bisa, tapi dia tidak terlalu baik, itu buruk. Contohnya plastik, kain, kayu, karet, kertas, dan ban. Nah, peristiwa konveksi atau yang dinamakan aliran adalah perpindahan kalor yang terjadi pada satu zat dengan disertai dengan perpindahan partikel pada suatu zat. Nah, misalkan kita memanaskan atau memasak air di dalam panci di atas kompor, maka pada saat mendidih air itu akan menguap dan kita bisa merasakan panasnya. Jadi juga kita merasakan peristiwa konduksi juga. Sebenarnya ada 2 peristiwa di situ. Nah, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan itu salah satu contohnya lagi. Gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan sebagainya ketika dipanaskan. Terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, misalnya cerobong asap juga ya. Di industri juga termasuk juga peristiwa konveksi. Nah, yang berikutnya adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang terjadi pada bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium. Artinya, pada saat kita merasakan kalor atau panas yang berpindah tersebut, kita dapat merasakan adanya gelombang atau aliran dari kalor tersebut. Contohnya, saat kita menyentuh suatu benda, kita akan merasakan panas. Atau pada saat kita berada di dekat sumber api, kita merasakan panas. Misalnya saat kita berada di sekitar api unggun, atau ketika kita memanaskan wajan di atas kompor, maka akan terasa panas juga. Nah, panas dari lampu ketika menghangatkan telur unggas ketika mau membantu proses penetasan. Nah, pakaian menjadi lebih kering ketika dijemur akibat panas dari matahari. Nah, kalau misalkan
kain yang kering tanpa ada panas matahari, apakah juga termasuk peristiwa radiasi? Bisa saja, karena saat pakaian yang ditaruh di suatu ruangan tertutup dan ada cahaya lampu, juga bisa dikatakan peristiwa radiasi, walaupun tidak secara langsung dikenakan oleh sinar matahari. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan ini. Terima kasih.